Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Sidang lanjutan dugaan penggelapan yang dilakukan Ibu Tiri, istri kedua almarhum Bitner Ambarita, bernama Rita Sitorus, terkait harta warisan almarhum Bitner Ambarita kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mengajukan dua saksi ahli yaitu Profesor Haji Tan Kamelo, ahli perdata, dan Dr. Edi Yunara, ahli pidana. Pada sidang pekan lalu, majelis hakim yang dipimpin Nasfi Firdaus, Reni Ambarita, dan Catherine Siagian, keduanya sebagai hakim anggota, memberikan kesempatan sidang tambahan kepada terdakwa untuk mengajukan atau menghadirkan saksi ahli. Dari pandangan Mona Lisa di ruang sidang tersebut, terlihat majelis hakim mendengarkan penjelasan saksi ahli Profesor H. Tan Kamelo dengan antusias. Apa yang disampaikan oleh guru besar ahli hukum perdata itu, bahwa persidangan ini adalah persidangan berawal dari suatu perkawinan, bahwa seorang lelaki bernama Bitner itu memiliki dua istri. Istri pertama sudah bercerai dan memiliki anak satu, dan kemudian istri kedua memiliki anak 4 orang. Nah, almarhum Bitner meninggalkan harta warisan. Pada istri pertama sudah dibagi itu harta untuk ininya. Nah, pada Bitner setelah perkawinan kedua itu memiliki anak 4 dan ditambah dengan 9 anak 5. Nah, mengenai ini harusnya dalam perkawinan ini peristiwa perdata murni bahwa Bitner itu meninggal ahli waris, yaitu ahli waris anaknya saja sudah 5 orang, itu pertama dan kedua. Nah, harus ditetapkan surat keterangan ahli waris menurut sistem hukum yang berlaku. Nah, sampai sekarang saya melihat fakta hukumnya belum ada surat keterangan ahli waris itu, dan belum ada budel warisan yang diinventarisasi, baik budel warisan yang aktifah maupun pasifah. Oleh karena itu, akibat hukum bagi siapa ahli waris melakukan tindakan terhadap budel warisan, harta warisan, baik bergerak tak bergerak, maka dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu intinya. Nah, adapun dalam perkara ini, Ibu Rita Sitorus yang memiliki ruku yang bentuk suratnya adalah sertifikat hak milik. Itu hak milik artinya siapa yang tertulis pada sertifikat itu dia adalah pemilik, berhak melakukan pengalihan hak, baik menjual, menyewakan, dan sebagainya. Nah, persoalan di hak milik itu adalah bukan pemilik dia, tapi hak milik itu adalah mungkin hasil kerjasama kongsi, hasil bersama dengan suaminya, tapi itu harus dibuktikan dulu. Dan kalaupun itu dibuktikan dalam sidang tadi dinyatakan sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum, tapi tidak harusnya harus dilanjuti perbuatan hukum itu ke Badan Pertanahan Nasional. Sepanjang sertifikat hak milik tidak diubah, maka hak milik itu tetap pada Rita Sitorus sebagai pemilik. Istri almarhum. Istri almarhum yang pihak kedua yang punya anak 4. Nah, itu tetap, dan itu termasuk dia punya pribadi. Tapi kalau itu main batal, jurus masuk budel warisan dibagi. Dan kalau ada misalnya tadi anak pertama namanya Erika itu melakukan perbuatan hukum, mengalihkan dan bertindak sendiri, merampas dan sebagainya, itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Itu baru pidana. Jadi pandangan Profesor sendiri terkait dengan pengaduan si pelapor ini? Pengaduan si pelapor ini adalah terlalu sumir untuk dipidanakan, karena yang melapor itu dia bukan pemilik hak. Ya. Yang memiliki hak itu adalah yang terlapor yang dikurung ini, terbukti dari sertifikatnya dan tidak diubah di BPN. Maka tidak mungkin penggelapan atas miliknya sendiri. Saya punya milik atas rumah, saya sewakan, masa saya itu menggelapkan? Tidak bisa. Jadi ini hal kesalahan. Jangan sempat nanti majelis hakim salah menerapkan hukum. Saya menduga ini adalah onslah. Ini peristiwa perdata itu. Artinya ini harusnya gugur demi hukum seperti itu? Ya, onslah artinya ini bukan perkara pidana, tapi ini perkara perdata murni. Ya. Perkara perdata itu pun tadi ahli warisnya, dia harus dulu membuat surat keterangan waris.
baru sama-sama berhak atas warisan, baik bergerak maupun tak bergerak. Ini adalah salah satu ahli waris bersama 4 orang ahli waris dari istri kedua, sama-sama ahli waris dari Bitner. Konsekuensi hukumnya, Prof, ini kan sudah diterima laporannya, bahkan si terlapor juga ditahan dan disidangkan. Ini konsekuensi hukumnya seperti apa? Konsekuensi hukumnya bahwa ini terlalu embrional, maka saya katakan bahwa ini adalah perkara perdata dipaksakan untuk pidana dan ini bertentangan dengan asas namanya ultimum remedium di hukum pidana. Artinya diselesaikan perdatanya dulu, perdamaian lebih baik. Kalau ini putusan saya sebagai ahli menduga ini putusan adalah onslaught. Saya tidak mendahului, tapi itu onslaught. Tidak bisa dipidana, ini bukan pidana. Sangat disayangkan ya perkara-perkara ini saya akan secara musyawarah keluarga ya, karena butuh warisan. Kalau saya bilang tadi, orang yang sudah dipercaya membatalkan cakarnya sendiri, berdamai dibatalkan, ini orang nggak memiliki moral. Sulit untuk dipercaya. Jadi di pandangan hukum ya. Pandangan Prof sendiri terkait dengan laporan si terlapor terhadap institusi atau dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sebenarnya dia tidak berhak untuk melaporkan, karena dia orang yang tidak berwenang melaporkan si terlapor. Kenapa? Karena melapor itu pemegang hak milik. Pemegang hak milik atas ruko itu. Nah kalau itu pun dibatalkan oleh pengadilan, itu artinya tidak punya hukum, maka ahli warisnya termasuk anak si terlapor. Jadi dia nggak pernah melaporkan sendirian. Si pelapor ini nggak boleh. Nggak pernah diselesaikan, nggak pernah. Dia bukan surat, tidak satu pun sekarang ada surat keterangan waris dari mereka, ahli waris. Dan ternyata ini kan diterima oleh pihak kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Itu bagaimana? Itu terima dan putusan menolak. Semua orang yang adu ke polisi, aku mengadu terima. Setiap orang diterima oleh polisi. Siap. Tapi kan putusan itu ada di pengadilan. Pengadilan selalu bersikap. Saya sudah memberikan keterangan dan keilmuan. Mudah-mudahan semua pihak penegak hukum berjalan di rel-rel hukum itu sendiri. Tidak main-main dengan hukum. Terus kemudian kan ada langkah lanjutan dari si pihak terlapor sendiri, kuasa hukum terlapor sendiri yang mengadukan 3 institusi ini, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang dianggap memang tidak profesional menangani kasus ini. Bagaimana pandangan hukumnya? Saya belum melihat dari keterangan tadi bahwa pihaknya melaporkan ya. Kalaupun ada kalian dengar, maka mungkin ada kesalahan-kesalahan atau yang dilakukan oleh para penegak hukum. Kemungkinan tidak mungkin PH itu maju berani kalau tanpa bukti. Tidak mungkin. Ada mau tanya, Bro? Sesuai dengan laporan orang itu, Pak, apa ya? Kalau laporannya merupakan penggelapan, itu ada salah konstruksi. Tidak mungkin terjadi penggelapan. Karena kalau penggelapan itu ini pasti bukan punya Rita. Tapi punya orang lain. Ini faktanya Rita itu punya surat hak milik. Yang walaupun itu katanya sudah tidak memiliki kekuatan hukum, tapi tidak ditanjuti balik nama di BPN. Artinya siapa orang yang memegang hak milik pada setiap milik itu tetap sebagai pemilik dan tidak akan mungkin penggelapan atas miliknya sendiri. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.